Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denpono Media. Kali ini saya mau bahas mengenai modus penipuan jasa gestun. Nah, di sini nanti ada dua korban ya. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru menemukan channel ini, bantu saya untuk terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Nah, jadi pembahasan kali ini berdasarkan pengalaman seseorang yang chat pribadi ke saya, berbagi pengalaman, dia habis menjadi korban penipuan jasa gestun. Jadi seperti ini. Nah, biasanya orang kalau pengen mencairkan limit, kayak misalnya Shopee PayLater atau istilahnya Gestun gitu ya, itu biasanya dia akan cari yang bisa offline atau COD gitu ya teman-teman, untuk meminimalisir yang namanya penipuan kayak gitu. Tapi ternyata ada modus lain yang walaupun kita sudah COD tetap bisa kena penipuan. Misalnya nih, ini saya kasih contoh, ada penipu, ini penipu ya mengaku bisa gestun Shopee PayLater. Nah, ada orang misalnya di kota A, dia ingin mencairkan Shopee PayLater tersebut tapi maunya COD. Nah, si penipu ini dia berada di luar kota atau anggaplah ya dia nggak pengen COD gitu. Sedangkan si calon korbannya ini yang pengen mencairkan dia pengennya COD. Nah, gimana caranya si penipu ini biar tetap bisa transaksi sama calon korbannya ini dengan cara COD. Nah, ternyata si penipu ini dia itu mencari seseorang yang mau mendapatkan penghasilan tambahan dalam artian freelance kayak gitu, ada kerjaan freelance yang mana pekerjaannya itu ya itu tadi, jasa pencairan saldo seperti itu. Nah nanti, si penipu ini mencari seseorang yang mau diajak kerjasama untuk melakukan transaksi gestun dengan si calon korban di kota A. Nah si penipu ini carinya yang satu kota gitu teman-teman, biar bisa COD-an sama calon korbannya ini. Jadi si penipu ini sudah punya 2 target ya, yang calon korban buat transaksi, yang satunya calon kaki tangannya yang akan dijadikan tumbal, seperti itu. Nah, nanti si orang yang akan dijadikan tumbalnya ini, misalnya dikasih briefing ya, nanti kalau si calon korbannya atau pelanggannya ini tanya, "Ini jasanya siapa?" Jawab aja jasanya dia gitu ya, biar si orang yang mau transaksi itu lebih percaya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, apabila ini sudah ada kayak kesepakatan gitu, sudah oke semua, maka terjadilah COD, kayak gitu ya teman-teman. COD transaksi, kemudian si orang yang pengen mencairkan Shopee PayLater misalnya, ini bertransaksi ke ini, kaki tangannya penipu ini ya, walaupun sebenarnya dia juga korban ya. Nanti iming-imingnya itu dapat komisi, istilahnya seperti itu. Nah, terjadilah transaksi di situ. Tapi setelah transaksinya berhasil, si penipu ini melarikan diri teman-teman. Jadi sudah tidak bisa dihubungi lagi. Nah, selanjutnya gimana? Otomatis orang yang melakukan transaksi tersebut akan meminta pertanggungjawaban si ini kaki tangannya penipu ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi yang dirugikan di sini ada dua, si korban sama si orang yang mendapatkan kerjaan freelance menjadi jasa gestun kayak gini teman-teman. Nah di sini posisinya itu ya gimana ya, posisinya dua-duanya korban sih. Misalnya nih si orang yang pengen melakukan transaksi kan sudah komunikasi dulu nih sama penipunya ini dan pengen transaksi. Sedangkan yang kaki tangannya ini, yang korbannya yang kedua ini, itu kan juga nggak tahu kan ada orang yang pengen transaksi ini itu kan dia nggak tahu, dia cuma dapat instruksi suruh, COD-an sama si A ini ya di lokasi ini kayak gitu. Dia cuma menuruti aja. Nah, jadi solusinya gimana? Ya solusinya ini sih, ya orang ini tadi, kedua orang korban ini tadi mau gimana, kalau mau dibayar ya, paling enggak ya 50-50 lah, 50-50 kayak gitu atau enggak dibayar sekalian. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mencairkan limit, Shopee PayLater atau sejenisnya atau istilahnya Gestun, walaupun COD harus tetap hati-hati ya teman-teman ya. Pastikan si jasanya ini benar-benar yang datang langsung ya, bukan suruhan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Caranya gimana untuk memastikannya? Ya misalnya gini aja, kan pertama kalian, chat-chat-an, sama si penipu ini ya, yang katanya Gestun itu tadi. Pas COD suruh nunjukin bukti chat-chat-annya, suruh buka chat-nya gitu biar kita itu, misalnya langsung paham, oh ini emang dia yang transaksi gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala atau apa-apa kan ya sama orangnya langsung,
bukan kambing hitam atau kaki tangannya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus hati-hati ya. Kalau teman-teman mungkin ada ini ya pengalaman serupa, bisa komen ya biar nanti orang lain itu nggak mengalami kejadian yang serupa. Iya bener Om. Jadi dia tuh memang aku juga punya bukti chatnya. Dia itu yang kayak jadi nggak kesini, tapi ke itu ya ke apa namanya ke merchantnya itu, bukan ke aku. Jadi aku tuh kayak cuma disuruh bantu lah ya kan intinya. Malah dia yang jadi datang nggak gitu-gitu terus. Memang butuh sih ya Om gitu kan. Terus eh untuk KTP aku gimana ya? Untuk KTP aku dia kan minta uang itu dikembalikan sesuai saldo yang dicairkan gitu kan. Dia minta bentuk pertanggungjawaban terus KTP aku ditahan. Nah, ada beberapa masukan kan. Terus beberapa masukannya itu ya kayak kalau misalnya dia nggak mau ngasih, jadi aku yang bikin laporan gitu kan karena dia nahan identitas. Identitas itu kan sangat penting kan gitu kan. Sedangkan di sini kita sama dirugikan, kita sama tertipu, tapi dia kayak berpikirnya itu aku loh yang bermain gitu. Padahal transparan banget, dia pun dia WA nggak bisa, aku juga WA nggak bisa, kita kita transaksi juga kita transparan gitu loh Om. Tapi susah ngejelasin ke orang itu, makanya aku kayak gimana ya, maksudnya bingung. Terus untuk bulan berikutnya kan udah jatuh tempo ya Om. Misalnya nih uang nggak kembali tetap saldonya itu. Karena kejadian nggak ada 1 jam itu kita langsung lapor semuanya. Syukur ya kembali saldo itu. Tapi kecil ya kemungkinan, aku juga bilang kecil kemungkinan untuk kembali kataku gitu. Tapi kan pasti di bulan berikutnya ini kan ada tagihan ya Om gitu. Itu misalnya kita nggak bayar itu gimana? Jadi gak baik kah? Terus misalnya nanti ada kolektor datang gitu, ada kolektor datang, kita ngomongnya edukasi ke kolektor itu dengan cerita yang tersebut ini, pasti mereka juga nggak mau tahu ya Om sebenarnya itu udah resiko kita gitu benar, itu yang kita tanggung gitu kan. Cuman KTP aku ditahan itu kan nggak nggak mungkin saldo dia kembali kan ya Om, nggak mungkin juga. Untuk apa, jaminannya apa? Kalau dia megang KTP aku terus saldo aku kembali ya mungkin besar harapan dia KTP ku dipegang, aku harus ganti 4.500.000 itu ke dia Om gitu. Makanya aku bingung gimana cara ngejelasin ke orang itu kalau aku izin enggak enggak Kak. Jadi aku ketemu itu pas dia mau gestun, tapi aku jadi si merchantnya itu kayak ngomong gini, Kak apa ada freelance gitu karena aku lagi full gitu. Nah sedangkan orang ini maunya COD kayak gitu. Terus emang bisa ya Kak gitu kan, aku baru first time kayak gini Om gitu. Terus aku tuh kayak cuma dibantu, aku ngarahin karena aku dibantu dibantu juga sama dia buat ngarahin. Nah si kakaknya itu tetap kekeh mau sama dia tapi dengan cara COD. Jadi aku kayak ngerasa dijebak gitu loh Om gitu loh. Malah kayak aku ngerasa kok lu jadi kambing hitamin gue gitu loh. Nah si kakaknya ini yang punya akun ini dia kayak ngomong gini, katanya berarti kakak kenal kan. Nah terus aku bilang aku baru ini, aku gitu kan, aku cuma disuruh bantu Kak, aku disuruh datang ke rumah kamu, dikasih WA kamu, disuruh Sherlock, kataku gitu. Aku udah jelasin bukan semata-mata kita tuh kenal, nggak gitu, aku nggak kenal sebelumnya. Jadi aku kayak ditumbalin gitu loh Om. Iya, jadi aku tuh ditawarin kerja. Jadi aku ditawarin kerja. Aku memang nggak kenal, nggak pernah ketemu sebelumnya sama si merchant ini ya gitu. Sama si pemilik gestur yang ini nih. Aku ditawarin kerja Om. Jadi alasannya ada yang mau gestur nih, tapi dia
maunya COD, bisa nggak samperin? Kataku di mana ya kak, gitu kan. Nah disebutlah deket lah sama kos kami, kataku gitu kan. Ya udahlah deket nih kak, berapa ya 25 menit awalnya kayak gitu. Terus udah udah dikasih tahu caranya, cara gesturnya gitu. Saya itu pribadi kayak udah gini om, kok nggak yakin ya gitu. Nah tapi si merchant ini kirim bukti ke yang korban ini, kirim bukti ke saya chatnya. Dia tuh yang jadi nggak datang sekarang gitu, jadi nggak gitu gitu. Kayak aku kan, oh berarti bener dong gitu. Dia mau gestun begitu. Aku nggak ada pikiran nanti gimana gimana juga, aku nggak ada pikiran saat itu. Cuman aku mikirnya kok gestun by phone ya, nggak ke toko ya kan, sedangkan nominalnya gede, kataku gitu. Aku ke sana itu dijanjiin fee 4.500.000, fee aku tuh 320 om. Nanti langsung dipotong fee-nya sama ongkos kamu naik Maxim gitu. Terus aku mikir lumayan ya buat eh, freelance segitu gitu. Aku juga tapi sempat sempat punya pikiran, di lalahnya tuh punya pikiran juga om, bener nggak ya, sampai sampai saya ketemu sama korban ini. Saya tuh disuruh bilang saya sellernya ya, kamu kakak bilang aja sellernya ya, udah biasa gitu. Terus aku pikir namanya marketing ya, jualan gitu, saya pikir uh, sebelumnya udah pernah kak gitu. Iya saya sellernya, aku bilang udah pernah. Jadi memang saya ikutin alur dia om gitu, saya ikutin alurnya dia. Terus kakaknya itu mau pas mau check out itu aku bilang yakin kak mau semuanya, karena feeling aku sama dia itu sebenarnya sama, kok ragu ya gitu loh. Tapi karena dia mikirnya kan orangnya di sini gitu kak, gitu kan. Aku jadi ya udah terserah kakaknya gitu. Nah, aku cuma bantu yang CO pun dia, yang ketik alamatnya pun dia. Aku cuma bantu foto SS, kirim dia dari HP dia SS, kirim ke aku kirim ke dia. Udah kayak gitu doang. Selesai, oke tunggu ya lagi cek admin, langsung los kayak gitu. Jadi eh, karena dia bilangnya aku ini sellernya dia, merchant ini, jadi dia kayak lu kan kerja sama dia, lu berarti harus tanggung jawab kayak gitu. Oh makanya aku bingung, aku tuh bingung, makanya aku kata aku kok jadi gue yang ditumbalin kayak gini ya gitu. Terus dia bilang oh berarti kita dibohongin ya kak, kita sama-sama dibohongin. Kakaknya itu juga udah berpikir seperti itu, berarti kita dibohongin kak. Tapi dia nggak mau berpikir eh, kenapa juga harus aku ganti rugi gitu loh. Jadi perdebatan ini aku harus ganti uang senominal yang digesek sama dia. Sedangkan kalaupun aku harus ganti minimal ya kak om, misalnya kita mau musyawarah gitu, aku ganti berarti kan 50-50 dong, karena kesalahan kita berdua, kecerobohan kita berdua. Sekalipun dia yang mencari, aku cuma datang bantu dan menjual nama saya sellernya, kan kayak gitu ya kan. Terus itu pun di bulan berikutnya dong, di jatuh tempo berikutnya, tapi aku nggak mau ngeluarin pembicaraan ini gitu. Sedangkan yang dia pikirin nanti database gue gimana, rusak, gue ditelepon-telepon, gue dicari-cari orang gitu om. Makanya aku real kesalahan aku juga, aku ikutin alur merchant ini gitu. Terus dan yang sebelumnya dia itu berdua udah komunikasi sebelum sama aku, makanya aku bingungnya kayak gitu om, jadi nggak bisa pikir otakku. Jadi seperti itu ya pengalaman yang ingin saya bagikan. Jadi buat kalian harus hati-hati, jangan gampang percaya, mau gestun online atau offline itu sama-sama berpotensi terkena penipuan. Jadi kita harus benar-benar cross check lebih jauh. Sekian dulu video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan atau mau menambahkan atau ada tambahan lain, silahkan ya komen aja di bawah. Nanti kita diskusi seperti biasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keeps coming.